Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. News Research Center atau NRC Media Group News membuat survei mengenai refleksi peradaban Indonesia maju di 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Survei digelar berlatar belakang tema HUT ke-75 Republik Indonesia yaitu Indonesia Maju. Apa hasil survei NRC mengenai peradaban Indonesia Maju? Kita akan langsung tanyakan kepada Head of NRC Media Group News, Ade Alawi. Selamat pagi Mas Ade. Mas Ade, ini cukup menarik Mas Ade karena tim NRC meriset 75 tahun Indonesia merdeka, bukan meriset dari masa pemerintahan presiden yang sedang memerintah sekarang ataupun juga dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Mengapa memilih riset mengenai peradaban 75 tahun Republik Indonesia? Ya, pada momentum 75 tahun Indonesia merdeka ini kami dari News Research Center melakukan sebuah survei. Survei ini sangat penting sekali bagaimana kami ingin melihat persepsi publik terhadap prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara. Ini berangkat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Pancasila itu adalah, kalau menurut Bung Karno, philosophic groundslug. Pancasila adalah jiwa, filsafat, dan pikiran juga hasrat bangsa Indonesia. Saya ingin sedikit saja, bagaimana kemudian ada dialog yang menarik antara Rajiman Widyawaningrat dalam sidang BPUPKI tanggal 29. Rajiman bertanya kepada Bung Karno, kalau kita merdeka, apa dasar negara kita? Kemudian Bung Karno mengatakan bahwa paduka yang mulia. Kalau kita merdeka, dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila itulah philosophic groundslug. Kemudian kita kaitkan juga survei ini bagaimana kita membaca turunan dari sila-sila Pancasila itu dalam Undang-Undang Dasar 45. Tidak semua pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 ini kami potret. Hanya ada 13 pasal yang kami potret, kemudian kita bertanya kepada publik. Ini sangat penting sekali karena Undang-Undang Dasar 45 itu adalah juga basic law atau hukum dasar bagi seluruh perundang-undangan peraturan yang ada di Indonesia. Dan sebagaimana kita tahu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah motivasi bagaimana kita berbangsa dan berdaulat. Ada 4 hal kalau kita melihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pertama adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia. Nah, oleh karena itu kami kemudian melemparkan pertanyaan ini kepada responden kami yang jumlahnya sekitar 553. Basicnya adalah ini multi platform user dari Media Group News, dari Metro TV, Media Indonesia, Medcom, dan Lampung Pos. Hasilnya adalah diketahui diantaranya adalah nilai gotong royong. Nilai gotong royong ini selama 75 tahun Indonesia merdeka, ini kita bukan memotret dari periode pemerintahan terakhir misalnya, pemerintahan Jokowi tidak. Tapi bagaimana bangsa Indonesia dalam hal ini adalah multi-platform user, Media Group News ini memandang mengenai nilai gotong royong. Nilai gotong royong ini dianggap masih cukup baik, 56,42%. Kemudian ini juga sebenarnya boleh dikatakan mungkin sangat memprihatinkan karena nilainya kalau kita di kuliahan ini nilainya ini sekitar C ya, sekitar nilainya cukup. Harusnya ketika 75 tahun Indonesia merdeka ini kemudian nilainya cukup bagus, setidaknya di atas 70%. Tapi ini adalah sebuah fenomena, sebuah realitas yang harus kita sikapi bersama dan ini adalah harus menjadi introspeksi kita semua. Ya. Ini adalah nilai-nilai gotong royong. Next, berikutnya. Nah, ini yang menarik adalah dari soal perwujudan keadilan sosial. Kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, bagaimana memajukan kesejahteraan umum. Nah, di sini aspek keadilan sosial masih menjadi persoalan bagi rakyat Indonesia ketika kita memasuki usia 75 tahun. Nah, wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dinilai tidak baik. Jumlahnya adalah 52,07%. Ini saya kira sangat serius sekali bagaimana kita harus mengikis atau kita harus menyempitkan, memperpendek ruang gap antara yang kaya dan yang miskin. Ini saya kira juga catatan yang sangat serius sekali bagaimana persoalan keadilan sosial, persoalan ekonomi dan sebagainya. Jangan kemudian ekonomi kita itu dikendalikan sebuah kekuatan yang oligarkis. Nah, ini saya kira juga persoalan. Nah, ini harus menjadi catatan. Kemudian yang ini juga sangat serius sekali bagaimana kemudian penilaian hak atas perlakuan sama di depan hukum. Ini dirasakan tidak adil sebesar 57,50%. Ini angkanya di atas 50%, ini harus menjadi perhatian semua. Bagaimana hukum ini sebagian besar dari respon kita mengatakan bahwa
masih tajam ke bawah. Oleh karena itu, equality before the law harus menjadi betul-betul ditegakkan secara konsisten, sehingga betul-betul keadilan sosial, keadilan hukum betul-betul dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia. Nah, berikutnya Robert, yang paling ini juga masih menjadi pelayanan soal kesehatan. Soal kesehatan ini juga dinilai baik, cuma memang masih di bawah 50%. Nah, pelayanan kesehatan ini konteksnya adalah tidak hanya melayani kesehatan, tapi bagaimana kemudian pemerintah ini bisa menanamkan, bisa mengedukasi nilai budaya sehat. Ini juga sangat penting sekali. Tetapi kemudian dinilai oleh publik nih masih belum mencapai di atas 50%. Ini saya kira juga harus menjadi PR yang harus kita kerjakan. Bagaimana gap atau disparitas antara kota dan desa, kota dan pelosok seluruh Indonesia, persoalan kesehatan sudah tidak ada lagi. Ini menjadi catatan yang sangat penting sekali karena kesehatan adalah nilai dasar, hak dasar bagi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya persoalan pendidikan ini masih dinilai baik, tetapi memang masih di bawah 50%, mendekati 50%. Ini tentu saja juga menjadi catatan yang sangat penting sekali. Bagaimana pendidikan ini juga aspek pemerataan, kemudian juga sarana pendidikan kita masih melihat masih ada jomplang. Nah, ini saya kira juga harus ditingkatkan karena ini sangat penting sekali. Dampaknya pendidikan ini bisa menciptakan peradaban, kebudayaan dan peradaban. Jadi peradaban itu adalah wujud dari kebudayaan. Kalau kita lihat kebudayaan dan peradaban, bedanya adalah kalau kebudayaan itu adalah perilaku, tapi kalau peradaban itu adalah jiwa dari semuanya. Jadi wujud dari peradaban, wujud dari kebudayaan itu adalah peradaban. Nah, pendidikan ini juga sangat penting sekali menjadi basic, menjadi dasar bagaimana kemudian peradaban Indonesia menjadi lebih tinggi. Kuncinya adalah ada di pendidikan. Pendidikan juga sangat penting sekali bagaimana menutrisi bangsa Indonesia dalam pilihan politik, dalam sikap-sikapnya, dalam keseharian. Ini sangat penting sekali. Bagaimana kemudian pendidikan menjadi harus kita nomor satukan. Nah, ini setelah dari 13 pertanyaan yang tadi tertutup, kemudian kami juga melontarkan pertanyaan secara terbuka. Apa saran Anda agar peradaban Indonesia ini menjadi lebih baik? Dari 15 saran yang kemudian kami coding, hasilnya adalah 5 hal ini yang kami anggap ini cukup besar. Yang pertama adalah bumi, air, dan kekayaan alam. Ya, bumi, air, kekayaan alam harus digunakan kepentingan bersama. Kemudian menjamin kebebasan beragama ini sangat penting sekali, di mana masalah-masalah intoleransi masih menjadi persoalan di negara Republik Indonesia ini. Korupsi harus diberantas dengan serius. Jadi kita tidak boleh main-main lagi dengan korupsi. Hari ini kita melihat misalnya bagaimana kasus Joko Chandra ini menurut kami ini adalah sebagai puncak dari mafia kasus hukum di Indonesia. Di mana mulai dari kelurahan sampai kemudian aparatur dan para jenderal terlibat di dalamnya. Ini sekarang dalam proses hukum. Ini catatan yang sangat penting sekali yang disampaikan oleh responden kami bagaimana korupsi harus betul-betul diberantas secara serius. Kemudian yang lain adalah pembangunan harus merata dan berkeadilan. Pembangunan harus merata dan berkeadilan ini menjadi sangat penting sekali. Bagaimana kemudian ini tidak lagi ada disparitas pembangunan ini. Dan yang lainnya soal kesehatan, pelestarian budaya, kerjasama dan sebagainya. Nah, tegakkan hukum yang adil ini menjadi catatan yang sangat penting sekali. Bagaimana kemudian equality before the law ini harus betul-betul ditegakkan. Jadi tidak ada lagi tebang pilih dalam hal penegakan hukum, karena hukum itu adalah law as tools of social engineering. Jadi rekayasa social engineering itu bisa dibentuk dengan hukum yang adil, hukum yang tegak, dan hukum yang tanpa tebang pilih. Nah, kemudian soal intoleransi, soal konflik SARA ini juga harus dikikis, tidak ada lagi. Nah, yang paling penting juga masuk di sini soal perlu keteladanan pemimpin sebagai panutan rakyat. Bagaimana dalam kultur kita pemimpin itu masih menjadi panutan. Nah, oleh karena itu saran dari responden kami, keteladanan pemimpin menjadi variabel yang penting bagaimana kita membentuk sebuah peradaban yang bagus, peradaban yang baik, peradaban yang adiluhur dan bisa menciptakan Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang disegani. Kuncinya adalah di keteladanan pemimpin sebagai panutan rakyat. Ya.
Kemudian poin yang paling penting di akhir itu adalah bagaimana pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini harus menjadi catatan yang sangat penting sekali, karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini adalah menjiwai seluruh bangsa Indonesia dan jiwa dari seluruh peraturan perundang-undangan. Itu poin yang sangat penting, bagaimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini harus dikembangkan secara terus-menerus, secara intensif. Pendidikan Pancasila harus dilakukan secara struktural juga kultural. Demikian, Robert.